warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Reksa Renaldi. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi di Kota Tasikmalaya. Program studi yang saya ambil ialah Administrasi Niaga. Dan nomor buku mahasiswa saya 203521045 semester 5 kelas A1. Di sini saya akan memaparkan materi tentang laporan keuangan untuk memenuhi tugas analisis laporan keuangan bisnis. Oke, masuk ke materi ya. Laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan. Apa sih laporan keuangan? Laporan keuangan dapat kita definisikan sebagai pencatatan transaksi atau pergerakan keuangan yang terjadi di suatu perusahaan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai kebijakannya. Selanjutnya, manfaat laporan keuangan. Manfaat laporan keuangan ini untuk memahami arus masuk dan keluarnya uang. Catatan ini juga berfungsi sebagai indikator prediksi arus kas di periode selanjutnya. Arus kas ini dapat kita lihat dari hasil operasionalnya, pendanaannya, dan pinjamannya. Selanjutnya, jenis dan komponen laporan keuangan. Menurut standar akuntansi keuangan yang disebut SAK, terdapat 5 jenis laporan keuangan diantaranya. Yang ke-1, laporan laba rugi. Laporan laba rugi berisikan keadaan laba rugi dari suatu perusahaan. Catatan ini bertujuan untuk memperjelas kondisi finansial perusahaan dalam periode tertentu agar dapat pemilik usaha menggunakan sebagai bahan evaluasi. Ada 2 jenis catatan laba rugi, yaitu single step model, bentuknya lebih sederhana, menunjukkan satu kategori pada pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua, multiple step model, bentuknya lebih kompleks, berisikan informasi yang lebih lengkap, karena di dalamnya terdapat pembagian pendapatan dan pengeluaran menjadi beberapa kategori. Selanjutnya, yang kedua, laporan neraca. Neraca dapat kita sebut sebagai catatan posisi keuangan yang menyajikan informasi seputar aset, kewajiban, dan modal dalam satu periode secara menyeluruh dan terperinci. Informasi aset, kewajiban, dan modal dalam satu periode adalah elemen penting dalam neraca. Jika kita rumuskan dalam persamaan akuntansi, yaitu 1. Aset atau aktiva sumber daya yang terdapat secara hukum dan bernilai ekonomis seperti mobil, tanah, dan kas. Aktiva ini dibagi menjadi 2, aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Yang kedua, kewajiban. Dalam hal ini, utang yang harus dibayarkan kepada pihak lain seperti pinjaman bank, pajak, pinjaman ke institusi finansial, dan sebagainya. Yang ketiga, modal. Harta kekayaan perusahaan pemilik usaha yang akan terus menanamkan modalnya ke perusahaan lain. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Dalam hal ini, laporan perubahan modal digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan modal beserta penyebabnya. Selanjutnya, yang keempat, laporan arus kas, cash flow statement. Jenis laporan keuangan satu ini membantu kita untuk memahami arus masuk dan keluarnya uang. Dalam hal ini, laporan arus kas menjadi 3 jenis yang penting perlu kita catat, diantaranya yang ke-1 operasional, berkaitan dengan penjualan, pembelian, dan pengeluaran operasional, meliputi penjualan produk atau jasa, pembayaran bunga dan pajak pendapatan, serta pembayaran sewa, gaji, dan upah. Yang kedua, investasi, berkaitan dengan aktivitas arus kas yang dihasilkan dari penjualan atau pembelian aktiva tetap, contohnya penjualan pabrik, mesin, peralatan, dan aset tidak lancar lainnya. Yang ketiga, pendanaan, aktivitas kas yang berasal dari penambahan modal perusahaan. Untuk menghitungnya, kamu dapat menjumlahkan atau mengurangi nilai kas dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas pemilik. Oke, selanjutnya, catatan atas laporan keuangan CALK. CALK ini disusun berdasarkan penjelasan rinci terkait jenis laporan keuangan neraca, laba rugi, perubahan modal, dan arus kas. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf banyak kesalahan atau ucapan yang kurang enak didengar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.